Halo semuanya, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah pengantar pariwisata dengan judul pengertian sistem pariwisata. Karena yang kita bahas ini adalah pengertian sistem pariwisata, jadi kita harus tahu dulu nih apa itu sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan elemen yang dapat dihubungkan untuk mencapai tujuan yang kita tuju. Karena di sini kita membahas tentang sistem pariwisata, berarti tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan pariwisata. Nah, sistem pariwisata di sini dapat diartikan menjadi rangkaian keseluruhan faktor-faktor yang akan saling berkaitan dalam kegiatan pariwisata. Jadi, elemen apa aja sih yang dapat dihubungkan dan yang saling berkaitan dalam kegiatan pariwisata ini? Dalam kegiatan pariwisata, pasti ada orang yang melakukan kegiatan pariwisata ini, yaitu wisatawan. Nah, tujuan wisatawan ini adalah berkunjung ke destinasi pariwisata yang mereka tuju. Sebelum mereka sampai ke destinasi pariwisata yang mereka tuju, mereka akan melewati kegiatan pariwisata lainnya, yaitu perjalanan. Perjalanan di sini juga bisa menggunakan pesawat, travel, bus, perahu, atau transportasi lainnya. Tapi bukan cuma transportasi yang mereka butuhkan, ada akomodasi atau F&B. Nah, seperti halnya para wisatawan juga membutuhkan makan selama mereka melakukan kegiatan pariwisata. Dan mereka juga butuh akomodasi sebagai tempat beristirahat bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata. Di dalam sistem pariwisata, ternyata bukan cuma tentang wisatawan yang melakukan perjalanan ke destinasi pariwisata, dan di perjalanan mereka membutuhkan transportasi, akomodasi, F&B, dan sebagainya. Di luar itu juga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan perjalanan wisatawan itu sendiri. Nah, contohnya seperti bebas visa yang dilakukan wisatawan yang berkunjung ke luar negeri. Terus juga ada tentang yang terkait tentang krisis ekonomi, terus juga ada yang tentang kebencanaan dan sebagainya. Pariwisata dijadikan suatu sistem karena mempunyai efek domino yang artinya adalah saling berkaitan. Ya, benar, berkaitan dengan banyak faktor. Seperti halnya banyak komponen yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata ini. Dari mulai wisatawan meninggalkan rumah, sampai ke destinasi pariwisata, sampai kembali lagi ke rumah. Banyak faktor-faktor yang terkait. Nah, di sini sudah cukup terlihat jelas ya, rangkaian komponen yang saling berkaitan pada kegiatan pariwisata. Dan ternyata, pariwisata itu mencakup luas dan banyak komponennya. Banyak orang-orang yang mengira kalau pariwisata itu ya hanya berwisata, kita jalan-jalan ke destinasi yang kita mau, ya itu yang namanya pariwisata. Ternyata bukan hanya itu, ada akomodasi, food and beverage, transportasi, destinasi, hiburan-hiburan. Nah, itu juga termasuk ke dalam pariwisata. Jadi, semua yang ada pada gambar ini adalah yang dimaksud dengan sistem pariwisata. Tahu nggak sih, ternyata ada 4 tujuan yang akan wisatawan capai ketika melakukan kegiatan pariwisata. Yang pertama ada something to see, something to do, something to buy, dan something to know. Nah, tujuan yang pertama ada something to see. Jadi, apa sih daya tarik yang dapat wisatawan saksikan dari daerah wisata yang mereka tuju? Bisa berupa view atau attraction. Tujuan yang kedua ada something to do. Nah, setelah banyak yang wisatawan bisa saksikan, mereka juga ingin mendapatkan fasilitas dan rekreasi yang nyaman, sehingga membuat mereka para wisatawan betah tinggal di objek wisata tersebut. Kemudian yang ketiga ada something to buy. Maksudnya adalah wisatawan juga membutuhkan tempat yang menyediakan souvenir atau kerajinan tangan khas setempat dan oleh-oleh sebagai buah tangan mereka untuk teman, tetangga, atau keluarga. Dan terakhir ada something to know. Jadi setelah wisatawan melakukan kegiatan pariwisata ini, mereka juga mengharapkan bahwa objek wisata yang mereka kunjungi bisa memberikan kesan atau edukasi yang bisa mereka dapatkan dari kegiatan wisata tersebut. Di tengah-tengah video, saya sudah menjelaskan bahwa ada banyak elemen yang berkaitan pada sistem pariwisata ini. Jadi, apa aja sih elemen-elemen itu? Yang pertama ada wisatawan, yaitu orang yang melakukan kegiatan pariwisata. Yang kedua ada daerah asal wisatawan, yaitu tempat di mana wisatawan mengawali dan mengakhiri perjalanannya. Kemudian yang ketiga ada rute perjalanan, yaitu konsep perjalanan yang wisatawan akan lewati dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya.
Yang keempat ada daerah tujuan wisata, yaitu tempat utama yang akan wisatawan kunjungi. Dan yang terakhir ada industri pariwisata, yaitu usaha yang bergerak di bidang pariwisata dan bekerjasama dalam pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam bidang pariwisata. Jadi untuk materi pengertian sistem pariwisata hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya Salsa Cahya Mawarni dengan NIM 2209154 dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia.